Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di cerita kali ini di channel Kak Nonin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus Kak Nonin ya, biar Kak Nonin semangat bikin konten inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai cerita ini dengan membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hamparan sawah hijau dan perbukitan yang tenang, hiduplah seorang wanita muda bernama Anissa. Desa itu bernama Sukadamai, sebuah tempat yang begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Anissa adalah salah satu penduduk yang paling dikenal di desa tersebut, bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang begitu baik. Dia selalu menjadi orang pertama yang muncul setiap kali ada tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak peduli apakah itu tengah malam atau saat hujan deras mengguyur desa. "Bu, biar saya yang bantuin angkat ember air itu." "Berat banget kalau ibu yang bawa sendiri," ujarnya sambil tersenyum kepada Ibu Siti, tetangganya yang sudah sepuh. Wajah Anissa selalu dihiasi senyuman tulus, senyuman yang mampu membuat siapapun merasa nyaman. Anissa bukanlah orang yang kaya raya. Suaminya, Farhan, bekerja sebagai petani di desa itu, dan mereka hidup sederhana. Namun, kesederhanaan itu tidak pernah menjadi alasan bagi Anissa untuk berhenti berbagi. Seringkali, ia membagikan hasil panen mereka kepada tetangga yang lebih membutuhkan, meskipun panen tersebut adalah satu-satunya yang mereka andalkan. "Rezeki ini akan lebih berkah kalau dibagi," ucapnya suatu hari kepada Farhan. Farhan hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu, istrinya memiliki hati yang begitu mulia, jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Di mata para tetangganya, Anissa adalah sosok yang tak tergantikan. Anak-anak desa suka berlarian ke rumahnya, bukan hanya karena Anissa selalu memberi mereka makanan ringan, tetapi juga karena kehangatan yang ia pancarkan. Kebahagiaan Anissa semakin lengkap setelah ia menikah dengan Farhan, lelaki yang juga dikenal baik hati dan pekerja keras. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga desa. Namun, kesederhanaan itu justru menjadi momen yang paling berkesan. Anissa dan Farhan seperti pasangan dari surga, kata salah satu tamu yang hadir. Pernikahan itu tidak hanya menjadi penyatuan dua hati, tetapi juga dua keluarga yang saling mendukung. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang membuat hidup terasa begitu indah. Farhan, meskipun sibuk di ladang, selalu meluangkan waktu untuk membantu Anissa di rumah. "Han, aku sudah masak sup ayam kesukaanmu," ujar Anissa sambil menata meja makan. Farhan membalas dengan candaan, "Ya kalau terus begini, aku bisa jadi gendut, Nisa." Mereka tertawa bersama, menikmati momen-momen kecil yang penuh cinta. Meski hidup dalam keterbatasan, cinta mereka membuat segalanya terasa cukup. Farhan selalu berkata, "Kita mungkin tak punya banyak harta, tapi aku bersyukur punya kamu, Nisa." Anissa hanya tersenyum mendengar itu, karena baginya, kebahagiaan bukan diukur dari kekayaan, melainkan dari rasa syukur atas apa yang mereka miliki. Setelah 1 tahun menikah, kebahagiaan mereka bertambah ketika Anissa mengabarkan bahwa ia tengah mengandung anak pertama mereka. Saat itu, Anissa menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya kepada Farhan dengan mata berbinar-binar. "Han, kita bakal jadi orang tua," ujarnya dengan nada penuh antusias. Farhan tertegun sejenak, kemudian memeluk Anissa erat. "Alhamdulillah, ini adalah hadiah terbesar dari Allah untuk kita," katanya dengan suara bergetar. Masa-masa kehamilan Anissa adalah periode yang penuh harapan dan doa. Setiap pagi,
Farhan selalu memastikan Anissa meminum susu dan makan makanan bergizi. "Kamu harus tetap sehat, Nisa, demi si kecil," ujarnya sambil menyerahkan sepiring buah. Anissa mengangguk, meski ia merasa tidak ingin merepotkan Farhan yang sudah bekerja keras di ladang. Tetangga-tetangga mereka juga ikut merasa bahagia. Ibu Siti bahkan sering datang membawa makanan untuk Anissa. "Anak pertama itu istimewa, Nisa. Kamu harus banyak istirahat, jangan terlalu capek, ya?" pesan Ibu Siti. Anissa hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Namun, di balik kebahagiaan itu, Anissa mulai merasakan beberapa keluhan ringan yang ia abaikan, menganggapnya sebagai hal biasa dalam kehamilan. Memasuki bulan ke-7 kehamilannya, kondisi Anissa mulai menurun. Ia sering merasa lelah dan pusing, bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Farhan mulai khawatir, tetapi Anissa selalu meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. "Ini cuma bawaan bayi, Han. Tidak usah terlalu khawatir," ujarnya sambil tersenyum tipis. Namun, senyuman itu tidak bisa menyembunyikan rasa lemah yang ia rasakan. Suatu pagi, Anissa tiba-tiba terjatuh saat sedang berjalan menuju dapur. Farhan yang mendengar suara benda jatuh langsung berlari menghampirinya. "Nisa, kamu tidak apa-apa?" tanyanya panik. Anissa mencoba bangkit, tetapi wajahnya terlihat pucat. "Aku cuma pusing sedikit, Han," jawabnya pelan. Farhan tidak ingin mengambil risiko, sehingga ia segera membawa Anissa ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisinya. Dokter yang memeriksa Anissa menyarankan agar ia segera dirujuk ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ibu hamil seperti ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat, kata dokter itu dengan nada serius. Farhan langsung merasa cemas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang demi Anissa. "Kita akan segera pergi ke kota, Nisa. Jangan khawatir, aku akan ada di sampingmu," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. Meski sudah berusaha keras membawa Anissa ke rumah sakit terbaik di kota, takdir berkata lain. Malam itu, di sebuah ruang perawatan yang dingin, Anissa menghembuskan napas terakhirnya. Farhan yang berada di sampingnya hanya bisa menangis dalam diam, tidak percaya bahwa istrinya telah pergi untuk selamanya. "Nisa, bangun, aku masih butuh kamu," bisiknya sambil menggenggam tangan Anissa yang mulai dingin. Dokter menyampaikan bahwa komplikasi kehamilan yang dialami Anissa terlalu berat, sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungannya pun tidak dapat bertahan. Berita kepergian Anissa menyebar dengan cepat di desa. Para tetangga datang untuk memberikan dukungan kepada Farhan, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Pemakaman Anissa dilakukan dengan penuh hikmat. Farhan, meski hatinya hancur, berusaha kuat untuk mengantar kepergian istrinya dengan doa. "Semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu di surga, Nisa," ucapnya lirih di depan pusara yang baru saja ditutup. Seluruh desa ikut larut dalam kesedihan, karena mereka tahu bahwa Anissa adalah sosok yang luar biasa. Hari pemakaman Anissa tiba, dan suasana desa Sukadamai diliputi duka yang mendalam. Langit seolah ikut merasakan kesedihan yang melanda, awan kelabu menggantung berat, dan angin dingin bertiup pelan. Penduduk desa berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Anissa, wanita baik hati yang meninggalkan jejak kebaikan di setiap langkah hidupnya. Farhan berdiri diam di samping peti jenazah istrinya. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena air mata yang tak henti-hentinya mengalir sejak malam sebelumnya. Meski berusaha tegar,
Rasa kehilangan begitu jelas terpancar dari sorot matanya. "Nisa, aku masih tidak percaya kamu telah pergi," gumamnya dalam hati sambil menggenggam erat buku Yasin yang sudah mulai basah oleh tangannya yang berkeringat dingin. Saat jenazah Anissa mulai diturunkan ke liang lahat, tangis keluarga dan para tetangga pecah. Ibu Siti, tetangga terdekat Anissa, bahkan hampir pingsan karena tidak kuat menahan haru. "Anissa itu seperti anakku sendiri," ucapnya sambil terisak. Para ibu di desa saling berpelukan, mencoba saling menguatkan. Farhan, meski hatinya hancur, tetap berdiri di depan pusara sambil melantunkan doa untuk Anissa dan bayi mereka yang ikut dimakamkan bersama. Suasana menjadi lebih mengharukan ketika salah seorang anak kecil yang biasa bermain di rumah Anissa mendekati makam sambil membawa bunga liar yang ia petik di sawah. "Tante Anissa, ini bunga untuk tante," katanya polos. Semua orang yang mendengar itu kembali menangis. Dalam sekejap, pemakaman itu tidak hanya menjadi tempat mengantar kepergian Anissa, tetapi juga momen bagi semua orang untuk merenungkan arti kebaikan dan cinta yang telah ia tinggalkan. Setelah pemakaman selesai, Farhan kembali ke rumah yang terasa begitu sunyi tanpa kehadiran Anissa. Malam itu, ia duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Di meja kecil di depannya, terdapat foto pernikahan mereka yang biasanya membuatnya tersenyum, tetapi kini hanya menambah rasa sesak di dadanya. Ia merasakan kehilangan yang begitu mendalam, hingga membuatnya sulit untuk tidur. Di tengah kelelahan yang mendera, Farhan akhirnya tertidur di sofa. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama karena ia bermimpi tentang Anissa. Dalam mimpinya, Anissa berdiri di depan pintu rumah dengan mengenakan gaun putih yang biasa ia pakai saat memasak. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya tampak sayu. "Han, jaga diri baik-baik, ya," ucap Anissa lembut sebelum perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Farhan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terus menghantui Farhan selama beberapa malam berturut-turut. Dalam setiap mimpi, Anissa selalu terlihat tersenyum, tetapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Farhan merasa bahwa Anissa mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya, tetapi ia tidak tahu apa maksudnya. "Kenapa kamu selalu hadir di mimpiku, Nisa? Apa yang ingin kamu sampaikan?" bisik Farhan pada malam keempat setelah mimpi itu kembali datang. Rasa gelisah mulai menyelimuti hatinya. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang tetangga yang sedang berziarah ke makam Anissa mengaku mengalami kejadian aneh. "Saya dengar ada suara tangisan, seperti wanita yang menangis pelan," cerita Bu Siti saat ia datang ke rumah Farhan. "Tapi, saya pikir mungkin itu hanya perasaan saya saja." Farhan terkejut mendengar cerita tersebut, tetapi ia mencoba untuk tetap berpikir logis. "Mungkin itu cuma angin, Bu," jawabnya sambil tersenyum tipis, meski di dalam hatinya ada sedikit rasa khawatir. Namun, cerita serupa kembali muncul dari tetangga lainnya. Seorang pemuda bernama Dani, yang sering pergi ke makam di malam hari untuk membersihkan area tersebut, mengaku melihat bayangan samar seorang wanita di sekitar makam Anissa. "Saya pikir itu orang yang sedang berziarah, tapi saat saya dekati, bayangan itu hilang begitu saja," ujar Dani dengan wajah ketakutan. Farhan mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. "Nisa, apa ini ada hubungannya dengan kamu?" gumamnya dalam hati. Meski ia tidak sepenuhnya percaya pada hal-hal gaib, kejadian-kejadian ini membuatnya tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Anissa mungkin sedang mencoba menyampaikan sesuatu.
Keresahan Farhan semakin memuncak ketika ia mendengar lebih banyak cerita dari para tetangga yang mengaku mengalami kejadian aneh di sekitar makam Anissa. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Farhan memutuskan untuk memasang kamera CCTV di area makam. Ini untuk memastikan semuanya baik-baik saja, katanya kepada Dani yang membantunya memasang kamera tersebut. Kamera dipasang menghadap langsung ke makam Anissa, dengan harapan bisa merekam apapun yang terjadi di sana. Farhan merasa lega setelah kamera terpasang, tetapi hatinya tetap diliputi kecemasan. Kalau memang ada sesuatu, aku ingin tahu, pikirnya. Malam pertama setelah pemasangan CCTV, Farhan tidak bisa tidur. Ia terus menatap layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari makam Anissa. Hingga tengah malam, tidak ada yang aneh terlihat. Namun, saat jarum jam menunjuk pukul 3 pagi, Farhan dikejutkan oleh sesuatu yang terekam di kamera. Apa itu? Gumamnya dengan mata terbelalak. Dalam rekaman CCTV, terlihat bayangan samar seorang wanita berdiri di dekat makam Anissa. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan terlihat memegang sesuatu di tangannya, seperti kain kecil yang dilipat. Farhan merasa merinding, tetapi ia tidak bisa memalingkan pandangannya dari layar. Wanita itu terlihat menunduk, seolah sedang berbicara dengan seseorang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Farhan memutar ulang rekaman tersebut berulang kali, memastikan apa yang ia lihat bukanlah kesalahan kamera atau efek cahaya. "Nisa, apa ini kamu?" bisiknya sambil menatap layar. Malam itu, Farhan tidak tidur sama sekali. Ia terus memantau rekaman CCTV, berharap bisa melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di malam berikutnya, penampakan itu kembali muncul. Kali ini, wanita tersebut terlihat duduk di atas makam Anissa sambil menangis pelan. Suaranya tidak terekam jelas, tetapi gerak-geriknya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Farhan merasa hatinya semakin hancur. "Apa yang kamu tangisi, Nisa? Aku sudah berdoa untukmu setiap hari," ucapnya lirih di depan layar monitor. Malam itu, Farhan duduk di depan layar monitor dengan perasaan bercampur aduk. Rekaman CCTV yang ia pasang di makam Anissa mulai menampilkan sesuatu yang di luar nalar. Sosok wanita berbaju putih kembali terlihat di dekat makam, namun kali ini lebih jelas dibanding sebelumnya. Bayangan tersebut tampak seperti sedang mengusap sebuah kain kecil, lalu perlahan menunduk seolah sedang berbicara. Farhan merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengendalikan dirinya, namun rasa penasaran bercampur takut tak bisa ia abaikan. Di rekaman itu, wanita berbaju putih terlihat berjalan pelan-pelan mengelilingi makam Anissa. Sesekali, ia berhenti dan duduk di atas makam sambil membelai tanah di atas pusara tersebut. Gerakannya penuh kelembutan, seperti seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya. "Ini tidak mungkin, siapa dia?" Farhan bergumam pelan, tangannya gemetar saat menghentikan rekaman. Ia memutar ulang video itu beberapa kali, memastikan apakah penglihatannya salah. Namun, setiap kali ia melihatnya, sosok itu tetap sama. Farhan mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya bayangan orang lewat atau efek kamera, pikirnya. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat perasaannya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. "Apa ini kamu, Nisa? Kalau iya, kenapa kamu kembali ke sini?" tanyanya dalam hati. Malam itu, Farhan memutuskan untuk tidak langsung menyimpulkan apapun.
Ia berencana memantau lebih lama dan melihat apakah sosok itu muncul lagi di malam-malam berikutnya. Di malam berikutnya, Farhan kembali duduk di depan layar monitor. Kali ini, ia menyiapkan kopi dan selimut untuk berjaga-jaga agar tidak tertidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan layar CCTV masih menampilkan suasana makam yang sunyi. Farhan mulai merasa lega, berpikir bahwa mungkin kejadian sebelumnya hanya kebetulan. Namun, tepat pukul 3 pagi, sosok itu kembali muncul. Farhan menahan napas saat melihat sosok wanita berbaju putih itu berdiri di sisi makam Anissa. Kali ini, ia tampak lebih nyata, seolah-olah benar-benar hadir di sana. Wanita itu terlihat membawa sesuatu di tangannya, yang dari jauh terlihat seperti kain bayi. Ia menggendong kain itu dengan penuh kasih sayang, lalu perlahan duduk di atas makam sambil memandang ke arah tanah. Farhan merasa bulu kuduknya berdiri. Ya Allah, apa ini benar-benar terjadi? Igumamnya dengan suara gemetar. Saat wanita itu mengusap-usap makam, Farhan merasa seperti mendengar suara samar tangisan, meskipun suara itu tidak terekam oleh kamera. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang merintih pelan, memohon sesuatu. Farhan mencoba menguatkan dirinya dan terus memperhatikan layar. Namun, detik demi detik yang berlalu hanya membuat perasaannya semakin berat. "Nisa, kalau ini benar kamu, aku mohon tenanglah di sana," ucap Farhan pelan sambil memejamkan mata. Keesokan harinya, Farhan menceritakan kejadian yang ia lihat kepada Dani, pemuda yang membantunya memasang CCTV. "Dani, aku melihat sesuatu di rekaman itu. Ada sosok wanita yang terus muncul di makam Anissa," ujar Farhan dengan nada serius. Dani terdiam sejenak, lalu berkata, apa mungkin itu arwahnya, Mas? Mungkin dia belum tenang." Farhan tidak langsung menjawab, tetapi di dalam hatinya, ia mulai memikirkan kemungkinan tersebut. Farhan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi makam Anissa di malam hari. Ia ingin memastikan sendiri apakah sosok itu benar-benar ada atau hanya ilusi kamera. Malam itu, dengan membawa senter dan Al-Quran kecil, ia berjalan menuju makam yang terletak di ujung desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Saat tiba di makam, Farhan berdiri diam sejenak sambil menatap pusara Anissa. "Nisa, kalau kamu memang di sini, tolong beri aku tanda," katanya pelan. Namun, tidak ada yang terjadi. Hanya angin yang berhembus lembut, menggerakkan daun-daun di sekitar makam. Farhan merasa sedikit lega, tetapi perasaan aneh masih menghantui pikirannya. Ia menghabiskan waktu beberapa menit di sana, membaca doa untuk Anissa, sebelum akhirnya kembali ke rumah. Malam itu, setelah kembali dari makam, Farhan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV lagi. Ia ingin memastikan apakah ada sesuatu yang terekam selama ia berada di makam. Saat memutar rekaman, Farhan dikejutkan oleh penampakan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Sosok wanita berbaju putih terlihat berdiri di belakang Farhan saat ia sedang membaca doa di makam. Farhan merasa merinding hingga ke tulang. "Apa ini? Aku tidak melihat siapapun tadi malam," katanya sambil memegang kepalanya yang mulai pusing. Wanita itu terlihat hanya berdiri diam, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan wajahnya. Meskipun kabur, Farhan merasa bahwa wanita itu terlihat mirip dengan Anissa. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," bisiknya sambil memundurkan rekaman untuk melihat lebih jelas.
Wanita itu tidak melakukan apapun selain menatap ke arah Farhan, tetapi tatapannya seolah ingin menyampaikan sesuatu. Farhan mulai merasa bahwa ini bukan kebetulan. Ia yakin bahwa sosok itu adalah Anissa, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh istrinya. Dengan perasaan campur aduk, Farhan memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih memahami hal-hal gaib. Farhan mengundang beberapa tokoh agama di desa untuk mengadakan doa bersama di makam Anissa. Ia berharap, dengan doa ini, Anissa bisa tenang di alamnya dan sosok yang terus muncul di rekaman CCTV bisa berhenti mengganggu. Malam itu, makam Anissa dipenuhi oleh cahaya lilin dan lantunan ayat-ayat suci. Suasana yang awalnya mencekam berubah menjadi lebih khusyuk dan damai. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk Anissa dan anaknya, ujar Pak Kiai sambil memimpin doa. Farhan hanya bisa menunduk, menahan air matanya yang sudah tidak terbendung lagi. Dalam hati, ia berharap bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri semua kegelisahannya. Setelah doa selesai, Pak Kiai menepuk bahu Farhan dan berkata, Anissa adalah wanita yang baik. Mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja sebelum dia pergi sepenuhnya. Malam itu, Farhan merasa lebih tenang. Ia yakin bahwa Anissa tidak lagi merasa gelisah, dan ia bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan terus mengenang kebaikan istrinya. Ketika memeriksa rekaman CCTV di malam berikutnya, Farhan tidak lagi melihat sosok wanita berbaju putih itu. Ia hanya melihat makam yang sunyi, ditemani sinar rembulan yang lembut. Malam itu, setelah acara doa bersama di makam Anissa, Farhan memutuskan untuk kembali ke pusara istrinya untuk terakhir kali sebelum pulang ke rumah. Hanya ditemani lampu kecil yang menggantung di sekitar makam, Farhan duduk bersimpuh di samping nisan Anissa. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, meskipun doa telah dipanjatkan. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Farhan menutup matanya, mencoba mengingat kembali wajah Anissa. Dalam hati, ia berbisik, Nissa, aku harap kamu sudah tenang di sana. Jika ada yang masih ingin kamu sampaikan, tolong beri aku tanda. Tepat setelah ia mengatakan itu, hembusan angin lembut menerpa wajahnya. Farhan merasakan angin itu berbeda, seperti tangan lembut yang menyentuh pipinya. Ia membuka matanya perlahan, lalu menatap ke arah nisan. Apakah ini jawaban darimu, Nissa? Gumamnya dengan suara gemetar. Farhan merasa air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia mengambil Al-Quran kecil yang ia bawa, lalu membacakan beberapa ayat untuk Anissa. Saat itu, rasa tenang mulai menyelimuti hatinya. Meski ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, ia merasa yakin bahwa Anissa mendengarkan doanya. Setelah malam doa bersama itu, Farhan memutuskan untuk tetap memantau rekaman CCTV untuk memastikan apakah ada perubahan. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, ia menyalakan layar monitor dan memutar rekaman dari malam sebelumnya. Hingga beberapa jam pertama, layar hanya menampilkan suasana makam yang sepi. Namun, di penghujung malam, sesuatu yang berbeda terjadi. Rekaman menunjukkan bayangan samar yang melintas di sekitar makam. Tidak seperti sebelumnya, bayangan itu tidak berhenti di makam Anissa, melainkan bergerak perlahan menjauh. Farhan memperhatikan dengan seksama, hatinya berdebar kencang. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita yang sedang berjalan meninggalkan makam, dengan kain kecil yang ia bawa sebelumnya. Farhan memutar ulang bagian itu beberapa kali.
Kali ini, ia tidak merasa takut. Justru sebaliknya, ia merasa lega. Mungkin ini tanda bahwa Nisa sudah pergi dengan damai, ucapnya dengan suara serak. Ia menatap layar monitor dengan tatapan kosong, namun hatinya terasa lebih ringan. Sejak malam itu, rekaman CCTV tidak lagi menangkap penampakan apapun. Hanya makam yang sunyi ditemani hembusan angin malam. Beberapa hari setelah rekaman terakhir itu, Farhan kembali bermimpi tentang Anissa. Dalam mimpi tersebut, Anissa terlihat jauh lebih cerah dan bahagia. Ia mengenakan gaun putih yang biasa ia pakai saat memasak, dan wajahnya tampak berseri-seri. Anissa mendekati Farhan dengan senyuman yang lembut. "Han, aku sudah tenang sekarang," ujarnya pelan. Farhan merasa air matanya mengalir dalam mimpi itu. "Aku sangat merindukanmu, Nisa," ucapnya sambil menatap mata istrinya. Anissa hanya tersenyum, lalu berkata, "Jangan terlalu lama bersedih, Han. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu melanjutkan hidup, karena itu yang membuatku tenang." Kata-kata itu terasa begitu nyata, seperti Anissa benar-benar berada di depannya. Sebelum menghilang, Anissa sempat mengelus pipi Farhan dan berkata, "Terima kasih karena sudah mendoakanku. Jaga dirimu baik-baik, ya." Setelah itu, ia menghilang perlahan, meninggalkan Farhan yang masih terdiam dalam mimpi. Saat terbangun, Farhan merasa ada kehangatan di pipinya, seperti bekas sentuhan tangan Anissa. Ia menyadari bahwa itu adalah pesan terakhir dari istrinya. Setelah mimpi tersebut, Farhan memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan lebih tegar. Ia tahu bahwa Anissa tidak ingin melihatnya terus bersedih. Farhan kembali bekerja di ladang, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa kehilangan yang masih sering menghampiri. Para tetangga yang melihat perubahan sikapnya merasa lega. Farhan mulai kembali seperti dulu, ujar Ibu Siti kepada tetangga lainnya. Farhan juga mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan desa. Ia membantu tetangga yang membutuhkan, mengurus ladang bersama warga lain, dan sesekali menjadi sukarelawan dalam acara-acara desa. "Nisa pasti ingin aku meneruskan kebaikannya," pikir Farhan setiap kali ia melakukan sesuatu untuk orang lain. Kehadiran Farhan di tengah masyarakat menjadi pengingat akan kebaikan hati Anissa yang selalu dikenang oleh semua orang. Meski ia telah mencoba bangkit, Farhan tetap menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam Anissa setiap minggu. Ia membersihkan makam, membawa bunga, dan membacakan doa. "Aku tahu kamu ada di tempat yang lebih baik sekarang, Nisa," ucapnya setiap kali ia berdiri di depan pusara istrinya. Kegiatan ini menjadi rutinitas yang memberikan ketenangan bagi Farhan, seolah ia masih bisa merasakan kehadiran Anissa di sisinya. Kisah Anissa menjadi cerita yang terus hidup di desa Sukadamai. Semua orang yang mengenalnya merasa bahwa ia adalah contoh nyata dari kebaikan yang tulus. Bahkan setelah kepergiannya, kebaikan Anissa tetap memberikan pengaruh besar kepada banyak orang. Kita tidak akan pernah melupakan Anissa. "Dia adalah cahaya di desa ini," ujar salah seorang tetua desa. Farhan juga merasa bahwa kehadiran Anissa, meski hanya dalam kenangan, terus menjadi sumber kekuatan baginya. Ia sering merenungkan bagaimana Anissa selalu mengajarkan untuk bersyukur dan berbagi, bahkan di tengah keterbatasan. Kebaikan adalah warisan yang tidak akan pernah hilang, kata Farhan kepada Dani suatu hari. "Aku hanya ingin meneruskan apa yang sudah dia mulai." Setiap kali ada acara desa,
nama Anissa selalu disebut sebagai inspirasi. Anak-anak kecil yang dulu sering bermain di rumahnya tumbuh dengan cerita tentang kebaikan hati Anissa. Bahkan beberapa di antara mereka bercita-cita untuk menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain, seperti yang selalu dilakukan oleh Anissa. Di balik kepergian yang begitu memilukan, Anissa meninggalkan warisan yang abadi, kebaikan yang akan terus dikenang dan menginspirasi banyak orang. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan hati dan cinta yang tulus tidak akan pernah hilang, bahkan ketika seseorang telah tiada. Anissa, melalui kehidupannya yang penuh kebaikan, memberikan contoh nyata bagaimana seseorang dapat meninggalkan warisan yang abadi dalam bentuk kasih sayang dan kebajikan. Meskipun kehilangan seseorang yang dicintai adalah hal yang menyakitkan, kita diajarkan untuk terus melanjutkan hidup dengan mengenang kebaikan mereka dan menjadikannya inspirasi untuk berbuat lebih baik. Kisah ini adalah fiktif belaka, dibuat untuk menyentuh hati dan memberikan pelajaran hidup. Apabila ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Sebelum menutup cerita ini, Kak Nonin ingin mengajak teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel Kak Nonin agar Kak Nonin bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif yang menghangatkan hati. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Kak Nonin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam setiap urusan, keberkahan dalam hidup, dan kekuatan untuk terus menyebarkan kebaikan kepada sesama. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.